lanjutkan dengan materi bedah urologi. Di sini akan saya bahas sekitar 5 materi, yaitu yang pertama trauma ginjal, yang kedua trauma VU, yang ketiga uretra, yang keempat torsiotestis, dan yang terakhir BPH ya, yang paling sering. Nah, yang pertama akan saya bahas tentang trauma ginjal. Nah, ruptur ginjal itu kita harus hati-hati, benar-benar anamnesisnya harus detail. Karena biasanya ini bisa salah diagnosis dengan diagnosis yang lain. Jadi harus kita tanyakan kemungkinan penyebabnya dan mekanisme cederanya bagaimana. Kalau cederanya akibat deselerasi cepat pada kecelakaan bermotor atau jatuh ketinggian plus ada kalian temukan jejas di daerah flank, itu sudah mengarah ke kecurigaan ruptur ginjal. Apalagi kalau ada luka tusuk atau luka tembak abdomen yang mengarah ke posisi ginjal atau trauma tumpul berupa pukulan ke ginjal, itu kalian sudah harus curiga kemungkinan ruptur ginjal ini. Nah, pada pemeriksaan fisik biasanya kita temukan nyeri costovertebral angle atau nyeri ketok CVA biasanya. Nah, pada palpasi bimanual kita bisa dapatkan ballotment. Nah, untuk UL itu bisa kita dapatkan mikros atau makroskopik hematuri. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjangnya jelas kita yang paling utama adalah urinalisis dulu, yang paling mudah dan sederhana. Lalu kita cek DL serial, dan kalau bisa kita cekkan fungsi ginjal juga lewat ureum kreatinin. Nah, untuk mengkonfirmasi diagnosis bisa kita lakukan USG dan CT scan untuk yang paling cepat ya. Nah, ini klasifikasinya grading trauma ginjal menurut American Association for the Surgery of Trauma. Grade pertama itu biasanya cuma terjadi kontusio atau memar. Adapun hematom itu hanya di subkapsular, jadi nggak kemana-mana dia hematomnya. Grade kedua itu terjadi perirenal hematom, tapi tidak besar. Dan laserasi kortikal itu biasanya ada, tapi kurang dari 1 cm, tanpa ada urin ekstravasasi. Nah, yang ketiga itu hampir sama dengan grade 2, cuma yang membedakan laserasi kortikalnya lebih dari 1 cm. Nah, yang keempat itu ada laserasi parenkim yang cukup dalam sampai ke corticomedullary junction, sampai ke sistem collecting. Nah, vaskularnya bisa terjadi segmental renal arteri atau vena injury sampai terjadi hematom. Ya, kalau yang kelima ini sudah sangat parah, sudah scattered kidney, avulsi pedicle juga ya. Nah, ini penata laksanaannya berdasarkan grading. Jadi kalau kita sudah curiga ada kemungkinan ruptur ginjal, kita harus evaluasi hemodinamik atau TTV-nya sesering mungkin, 15-30 menit sekali. Apabila hemodinamiknya masih stabil, kita evaluasi lagi hematorinya visible atau non-visible. Kalau dia non-visible, kita bisa lakukan observasi saja. Tapi kita harus evaluasi juga kalau misalnya dia mekanisme cederanya deselerasi, itu masih mungkin lama-kelamaan nanti akan jadi visible hematuri. Makanya kita perlu lakukan multiphase CT scan. Ya. Pada multiple phase CT scan itu kita evaluasi apakah ada gambaran aktif bleeding atau tidak. Kalau terjadi gambaran bleeding yang tidak aktif, itu biasanya grade 1-3 bisa kita observasi dan bed rest. Bisa juga kita evaluasi hematokrit atau DL serial. Pada grade 4-5, kita tetap observasi dulu, sambil kalau seumpama ada perburukan, kita hemodinamiknya mulai tidak stabil, kita lakukan imaging ulang, bisa USG atau CT scan. Ya, kalau misalnya dia ada persistent urinary leak, itu kita bisa pasang GG stent atau drainase.
Kalau sekiranya setelah kita CT scan dia malah jadi active bleeding, sudah tampak active bleeding-nya, kita lakukan selektif angioembolisasi dan kita rencanakan untuk renal eksplorasi. Ya. Sedangkan untuk yang hemodinamik unstable, sudah dari awal unstable, itu kita lakukan pemeriksaan CT scan, ya, terus sambil kita rencanakan langsung untuk renal eksplorasi. Ya. Nah, berikutnya itu sekian tadi materi tentang trauma ginjal. Berikutnya kita turun ke organ lebih bawahnya yaitu trauma VU. Nah, trauma VU itu SKDI-nya adalah 3B. Ya, jenis traumanya itu bisa dari yang paling sederhana berupa kontusio, yang berikutnya bisa ruptur VU intra atau ekstra peritoneal. Nah, berdasarkan mekanisme cederanya, biasanya dia penyebabnya adalah fraktur pelvis pada ruptur VU ekstraperitoneal. Jika dia terjadi trauma penetrasi, itu juga biasanya yang ruptur VU-nya ekstraperitoneal. Sedangkan untuk trauma tumpul saat VU penuh, biasanya kalian yang suka nahan-nahan kencing gitu, itu misalnya terjadi sampai kecelakaan terus ya misalnya natap ke dashboard atau bagaimana, itu ruptur VU kalian itu bisa yang jenis intraperitoneal. Nah, gejalanya jelas adalah nyeri suprapubis dan yang kedua adalah hematuri. Nah, ini gradingnya menurut AAST. Grading pertama adalah yang paling sederhana yaitu kontusio atau hematom intramural. Jadi bisa ada laserasi sebagian dari dinding buli-buli. Untuk grade 2 dia ada laserasi dari dinding ekstraperitoneal buli-buli kurang dari 2 cm. Kalau grade 3 itu laserasi dari dinding ekstraperitonealnya lebih dari 2 cm atau intraperitoneal kurang dari 2 cm. Sedangkan grade 4 itu bila laserasi intraperitonealnya lebih dari 2 cm. Kalau grade 5 itu terjadi laserasi intraperitoneal atau ekstraperitoneal yang meluas ke dalam kandung kemih, leher, atau mengarah uretra trigonum. Ya. Nah, ini tata laksanaannya. Jadi kalau kita sudah curiga trauma VU, misalnya kita temukan trauma di suprapubis ada jejas, ada fraktur pelvis, misalnya dalam pemeriksaan kita curiga ini pelviknya unstable, misalnya kita belum sempat untuk foto ronsen, bisa kita DD dulu terjadi ruptur VU tadi. Apalagi bila disertai hematuri atau anuri. Kita berikutnya rencanakan pemeriksaan penunjang, bisa dengan sistografi atau USG abdomen. Nanti kita temukan apakah ada kontusio, rupturnya apakah intra atau ekstraperitoneal dari hasil USG tersebut. Apabila terjadi kontusio, terapinya adalah kita pasang kateter. Ya, kateter biasa itu sekitar 7 sampai 10 hari. Sedangkan bila terjadi ruptur intraperitoneal itu merupakan kegawatan, kita harus langsung laparotomi. Takutnya malah infeksi terus peritonitis. Nah, kalau terjadi ruptur ekstraperitoneal, kita pasang dulu kateter sistotomi, lalu kita lakukan rencanakan untuk operasi penjahitan VU. Ya. Nah, berikutnya kita move on ke organ yang lebih bawah lagi, yaitu trauma uretra. Nah, trauma uretra ini sama seperti trauma VU, SKDI-nya 3B. Nah, penyebabnya dia 90% karena fraktur pelvis atau ramus pubis. Bisa juga karena trauma tumpul di bagian perineum, seperti contohnya straddle injury. Misalnya kita jatuh, natap, misalnya selangkangannya natap ke stang sepeda. Kan sekarang lagi happening tuh sepedaan. Nah, itu mungkin bisa resiko straddle injury-nya juga meningkat. Nah, gejalanya itu biasanya tidak bisa BAK yang utama. Terus bisa juga ada meatal bleeding, jadi darah segar ya ini ya, bukan hematuri, menetes dari meatus uretra eksterna.
Bisa juga kita temukan memar di perineum atau di bagian straddle itu tadi. Itu gambarannya kita sebut butterfly hematom. Nah, butterfly hematom ini identik dengan gejalanya uretra anterior. Sedangkan apabila nggak ada butterfly hematom, kita perlu lakukan pemeriksaan rektal tuse. Nah, pada rektal tuse itu misalnya kita temukan kok ada high riding prostat atau floating prostat, itu kita sudah mulai curiga adanya uretra posterior ruptur, ya. Nah, ini klasifikasinya. Menurut Goldman ada tipe 1 sampai tipe 5, ya. Tipe 1 itu bila terdapat ruptur ligamin, ini biasanya rupturnya parsial di atas ini urogenital diafragma. Kalau Goldman tipe 2 ini rupturnya total di atas urogenital diafragma. Kalau yang tipe 3 itu biasanya parsial atau complete rupture di membran ureta dengan disrupsi pada diafragma urogenital. Jadi mepet ke diafragma urogenital ini rupturnya entah parsial atau total. Sedangkan Goldman tipe 4 itu rupturnya di bladder neck, jadi lehernya VU, sampai mencederai uretranya juga. Pada Goldman tipe 5 itu pure urethral anterior injury, ya, di bawah diafragma urogenital. Nah, ini yang harus kalian ingat benar perbedaannya ruptur uretra anterior sama posterior nanti. Pada ruptur uretra anterior itu kan gejala utamanya adalah meatal bleeding. Nah, kalau cuma ada meatal bleeding tanpa ada butterfly hematom, berarti fascia baknya yang mengelilingi penis masih intak. Kalau misalnya fascia baknya ikut robek karena injury itu tadi, maka akan kita temukan butterfly hematom ini ya. Jadi gambaran sayap kupu-kupu. Nah, pada ruptur uretra posterior itu kan kita bisa tahunya biasanya dari RT dulu nih. Nah, kalau untuk konfirmasi apakah benar ini floating prostat, biasanya kita lakukan ureterogram. Bisa hasilnya parsial atau total, komplit. Ya, kalau parsial itu ekstravasasi hanya di beberapa sisinya, salah satu sisi. Bisa kalau seperti ini contohnya di anterior ya, rupturnya tampaknya. Kalau yang komplit ini sudah ekstravasasi kemana-mana, ya udah nggak sampai VU ininya kontrasnya. Ya. Nah, tata laksananya apabila kita sudah curiga ada terjadi trauma uretra, biasanya karena fraktur pelvis, ada meatal bleeding, ada retensi urin, sama waktu kita RT floating prostat, kita lakukan sebelum kita lakukan pencitraan, jangan sampai kita pasang kateter, door kateter ya. Nah, baru kita lakukan pencitraan bisa dengan retrograde ureterogram. Nah, dari hasil pencitraan itu nanti kita tentukan terapinya. Untuk ruptur uretra anterior kita lakukan kateter sistotomi, baru kita lakukan surgery. Yang uretra posterior juga sama. Jadi kontraindikasinya untuk pemasangan door kateter, tapi kita indikasinya justru pemasangan kateter sistostomi ya. Terima kasih. Itu tadi bahasan tentang ruptur-rupturan dari mulai ginjal sampai uretra. Selanjutnya akan saya bahas materi tentang torsiotestis. Ya, ini juga sangat sering ya keluar di soal UKM PPD. Torsiotestis itu SKDI-nya 3B. Definisinya terjadi torsi atau puntiran pada spermatic cord yang menyebabkan penurunan suplai darah ke testis. Akhirnya terjadi iskemi. Nah, ini adalah kondisi yang gawat darurat mengancam masa depan. Jadi harus dikembalikan dalam waktu kurang dari 6 jam. Kalau tidak, dia akan menjadi gangren. Prevalensinya banyak pada usia pubertas, dari mulai dewasa remaja sampai dewasa muda. Ya.
Etiologinya itu karena yang utama biasanya ada Bell-Clapper deformity. Jadi dia prosesus vaginalisnya itu persisten sama seperti hernia tadi. Jadi dia tidak terfiksasi testisnya. Akhirnya testisnya mudah berputar. Akhirnya posisinya biasanya testisnya transversal. Nah, bisa juga merupakan komplikasi dari maldesensus testis. Gejalanya biasanya dari kita tampak luar aja sudah ada elevasi abnormal dari testis dengan pemendekan spermatic cord. Bisa juga ada angle sign atau biasanya ini letaknya horizontal angle sign ketika pasien berdiri ya. Selain itu bisa juga waktu kita raba, kita palpasi, posisi epididymisnya ini abnormal. Harusnya di posterior, superior, posterior superior dia jadi di anterior. Terus ketika kita periksa refleks remasternya negatif, apalagi kalau kita lakukan Francine, jadi testisnya kita, skrotumnya kita angkat, dia tidak mengurangi rasa nyeri sama sekali. Ini akan membedakan dengan DD-nya torsiotestis yaitu orkiditis. Ya. Kalau orkiditis, Francine-nya positif. Untuk diagnosisnya kita jelas memulai dari anamnesis ya. Mungkin ada riwayat perubahan suhu mendadak, ada ketakutan, latihan berlebihan, batuk, celananya terlalu ketat, atau trauma skrotum. Tapi biasanya bisa juga nggak ada apa-apa, nggak ada riwayat apa-apa, bangun tidur tiba-tiba seperti itu. Nah, pada pemeriksaan klinis, jelas yang paling utama kita dapatkan nyeri skrotum yang sangat hebat dan akut, disertai testis bengkak dan letaknya lebih tinggi atau horizontal. Demam bisa ada, bisa tidak. Pada pemeriksaan penunjang, kita lakukan yang paling sederhana dengan urinalisis dulu untuk membedakan dengan orkiditis. Itu urinalisisnya pada torsio hasilnya steril, jadi semuanya normal. Nah, pada USG Doppler ini baru ditemukan aliran darah ke testis ini berkurang atau justru tidak ada sama sekali. Nah, ini ya untuk membedakan DD-nya dengan epididymo-orkitis. Kalau French test itu torsiotestis itu tidak berkurang, malah semakin sakit. Nah, untuk perjalanannya dia hitungan menit sampai jam. Ingat golden period-nya sampai 6 jam. Ya. Kalau epididymo-orkitis dia keluhannya bisa berhari-hari sebelumnya. Jadi tidak tiba-tiba. Nah, pada urinalisis epididymo-orkitis ini bakterinya positif, leukositnya meningkat. Dan pada USG Doppler, torsiotestis ini aliran darahnya negatif. Kalau pada epididymo-orkitis justru aliran darahnya meningkat. Nah, ini gambarannya ya. Nah, ini torsiotestis. Frentesnya dia negatif. Nah, untuk tata laksananya kita bagi menjadi non-operatif dan operatif. Pada torsiotestis, kalau kalian berani, kita bisa lakukan manual dirotasi. Putarnya ke arah lateral, karena dia seringkali torsinya itu ke arah medial. Putarannya bisa 2-3 kali. Kalau sampai berhasil, itu biasanya patokannya nyerinya berkurang. Nah, untuk terapi definitifnya, itu kita lakukan operasi reposisi. Nah, dari viabilitasnya kita bisa evaluasi kalau dikatakan viable itu biasanya onsetnya kurang dari 6 jam, kurang dari golden period-nya kita bisa lakukan orkidopeksi. Jadi kita balikkan, kita dirotasi dulu, terus kita fiksasi, kita jahit supaya dia tidak geser-geser. Dan sebaiknya kita lakukan pada testis kontralateralnya juga. Nah, kalau kita katakan non-viable, biasanya onsetnya lebih dari 6 jam. Sudah tidak bisa kita lakukan orkidopeksi, tapi kita orkidektomi, jadi diambil testis yang sudah torsio tadi, dan testis kontralateralnya kita harus lakukan orkidopeksi supaya tidak kejadian serupa. Nah, pada torsio unilateral itu biasanya testis kontralateralnya sudah bisa mengalami cedera reperfusi iskemik juga meskipun setelah detorsi testis ya. Karena proses autoimun yang membentuk antibodi antisperma yang nanti bisa
menyerang si testis kontralateralnya sampai menyebabkan atrofi atau infertilitas. Nah, itu tadi pembahasan tentang torsiotestis. Kita lanjutkan dengan pembahasan BPH atau benign prostate hyperplasia. Dia memang SKDI-nya 2, tapi soalnya sangat-sangat sering keluar di UKM PPD. Jadi kalian harus tetap belajar ya. Nah, dia merupakan tumor jinak terbanyak pada laki-laki dan berhubungan dengan hormon testosteron. Etiologinya adalah penuaan. Nah, ini dibagi menjadi tentang BPH ini ada komponen statis dan dinamis. Komponen statis ini terdiri dari prostatic mass. Biasanya dia ada di zona transisional. Jadi yang C ini, zona transisional, yang paling dekat dengan uretra. Nah, untuk komponen dinamis atau smooth muscle tonus itu ada di yang E. Ya. Kalau yang hiperplasi itu atau BPH itu sering terjadi di zona transisi dan periuretral ya. Jadi ini dan yang C dan E. Jadi tempatnya zona dinamis, komponen statis dan komponen dinamis ya. Nah, ini gejalanya kita bagi menjadi gejala iritatif dan obstruktif. Jadi pada pasien ini bisa terjadi keduanya atau lebih ke arah salah satunya. Kalau yang gejala iritatif itu biasanya dia sering BAK, anyang-anyangan, terus tidak bisa menahan pipis atau urgensi. Bisa juga dia nokturi, sering buang air kencing pada malam hari, atau disuri, nyeri saat BAK. Bisa juga terjadi inkontinensia atau urin keluar di luar kehendak. Nah, pada gejala obstruktif itu dia biasanya terjadi resistensi urin. Urinnya mau dikeluarkan itu rasanya susah. Bisa juga intermittent atau putus-putus, atau strain, harus mengejan. Nah, ini pada weak stream itu terjadi penurunan tenaga urinasi sehingga pancurannya semakin pendek. Atau bisa juga terjadi incomplete emptying atau rasa tidak lampias setelah BAB, jadi kok masih ada sisanya ya itu. Atau terminal dribbling, yaitu urin biasanya menetes pada akhir BAK. Nah, ini yang aku merah-merahin bisa kalian jadikan mnemonik. Jadi kalau gejala iritatif itu mnemoniknya fundi. Kalau gejala obstruktif mnemoniknya hiswit. Atau kalian bisa bikin sendiri mnemonik sesuka kalian. Nah, untuk pemeriksaannya itu penting dari anamnesis kita tanyakan riwayat Lutz tadi ya. Kalau dari pemeriksaan fisik kita lakukan RT. Kalau sekiranya dia pas kita RT kita raba kok kenyal, simetris dan tidak berbenjol berarti pembesarannya ke arah jinak. Apabila kita RT benjolannya itu teraba keras, asimetris, ada nodul-nodulnya, itu kemungkinan besar ke arah ganas. Nah, untuk tambahannya, ini kita bisa cekkan PSA, yaitu prostat spesifik antigen. Normalnya dia kurang dari 4 nanogram per mililiter. Ya. Kalau dia meningkat, itu menandakan laju pertumbuhan prostat cepat. Ya. Kalau untuk kuantifikasi gejala, kita bisa pakai skor IPSS atau QOL. Untuk bisa juga kita lakukan flowmetri, kateter, dan transrektal atau transabdominal USG untuk menilai volume prostat, volume urin, residual juga. Nah, ini yang sering keluar juga, jadi skor IPSS untuk meninjau gejalanya. Apabila ini kita tanya ya, ada 7 item dan 1 item terakhir QOL. Jadi kalau 7 item ini kita jumlahkan skornya misalnya 0 sampai 7 itu gejalanya ringan. Kalau 8 sampai 9 itu sudah termasuk simptomatik sedang. Kalau lebih dari sama dengan 20 itu termasuk simptomatik berat. Nah, ini yang akan menentukan apakah perlu operasi atau cukup medikamentosa dulu. Nah, ini ya sesuai algoritma tadi, jadi kita hitung IPSS-nya. Kalau gejalanya
mild, kurang dari 8, kita lakukan watchful waiting saja. Kalau sudah moderate atau lebih dari 8 IPSS skornya, terus kita sudah mulai pertimbangkan pemberian terapi medikamentosa. Bisa kita pilih alpha blocker dulu, atau 5 alpha reduktase inhibitor, atau kita kasih antikolinergik. Ya. Apabila sudah terjadi komplikasi, misalnya ada batu, ada infeksi ISK yang sering, itu atau mungkin sudah terjadi CKD atau AKI, kita sudah harus pertimbangkan operasi. Ya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Jadi IPSS kurang dari 8, kita watchful waiting. Kita meskipun watchful waiting, tapi tetap harus evaluasi berkala pada bulan ketiga, ke-6, dan 12. Lalu ulangi IPSS setiap kali evaluasi. Jadi bulan ketiga kalian hitung lagi skornya. Kalau flowmetri bisa kita lakukan setiap 6 bulan. PSA setiap 1 tahun sekali. Nah, untuk IPSS yang skornya 8-13, kita bisa beri terapi farmakologi. Ya. Biasanya yang kita kasih pertama, yang efeknya cepat, itu adalah penanganan di komponen dinamis untuk mengurangi tonus otot polosnya itu. Untuk mengurangi gejala obstruktifnya. Itu kita pakai alpha adrenergic blocker. Ada yang short acting atau long acting. Nah, untuk short acting itu kita pilih untuk pasien hipertensi. Contohnya prazosin atau afluzosin. Kalau long acting ada doxazosin, terazosin, tamsulosin. Nah, untuk yang mengurangi massa prostat atau komponen statis, ini kan efeknya lebih lama. Jadi, kita berikan bisa kombinasi atau biasanya kita kasih kombinasi ya dengan alpha adrenergic blocker, kita kasih 5 alpha reduktase inhibitor, contohnya finasterid atau dutasterid. Ya, ini dosis-dosisnya bisa kalian baca sendiri. Nah, ini untuk tata laksana bedah, indikasinya bila IPSS-nya lebih dari 20. Ada retensi urin akut atau kronis. Jadi misalnya sisa urinnya itu lebih dari 300. Terus ISK berulang, ada gross hematuri, ada gagal ginjal, ada batu, itu kita bisa lakukan tata laksana bedah, yaitu yang pertama prostatektomi atau open prostatektomi. Nah, yang paling sering itu 90-95% kita lakukan TURP atau transuretal resection of prostatectomy. Dan yang open itu biasanya jarang ya, karena efeknya lebih berat. Untuk BPH yang ukurannya besar lebih dari 50-100 gram atau volumenya lebih dari 80-100. Ya.